Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Ridwan Khasriwa. Pada video kali ini kita mau bahas sesuatu dan pastinya kalian semua mungkin tahu. Ingat nggak fenomena Farel Prayoga yang mengguncang panggung Istana Merdeka dan jagat maya Indonesia? Nah, sebagai tugas UAS Psikologi Perkembangan, saya mau ajak kalian nih menganalisis kisah Farel dari sudut pandang pemilihan karir di era digital. Meskipun Farel masih anak-anak, kasusnya ini tuh syarat banget pelajaran loh. Yuk kita bedah bersama-sama. Siapa sih yang nggak kenal sama Farel Prayoga? Penyanyi cilik asal Banyuwangi ini melejit setelah video-videonya menyanyikan lagu Ojo Dibandingke viral di YouTube maupun di TikTok. Nah, puncaknya itu saat tampil di depan Presiden Jokowi. Dari seorang anak yang biasa menyanyi di acara-acara lokal, Farel sekarang tuh jadi bintang nasional dalam sekejap. Platform digital, terutama YouTube, jadi kendaraannya yang utama Farel menuju popularitas. Dan views, komentar positif, undangan manggung, sampai dengan kontrak label, semua mengalir deras. Tapi di balik euforia itu muncul juga diskusi penting. Bagaimana dengan sekolahnya dan juga bagaimana dengan masa kanak-kanaknya? Nah, kasus Farel ini super menarik kalau kita lihat dari kacamata psikologi perkembangan, khususnya terkait bagaimana era digital bisa membentuk jalur karir, bahkan sejak usia dini. Baiklah, yang pertama itu dari teori perkembangan karir Donald Super. Farel berada di tahap pertumbuhan atau growth stage. Nah, di sini dia mengembangkan konsep diri itu sebagai penyanyi. Awalnya mungkin sebagai hobi, tapi karena respon positif dari masyarakat di dunia digital, minatnya jadi makin kuat. Nah, era digital juga mempercepat proses ini. Dia bisa langsung lihat bagaimana, orang tuh suka sama suaraku. Yang kedua ada teori identitas Erik Erikson bagian industri versus inferiority. Nah, usia Farel itu masuk masa sekolah, di mana anak mengembangkan rasa kompeten dengan bakatnya yang diakui. Apalagi sampai viral, juga ini membangun rasa industri atau keberhasilan pada Farel. Terus ada yang ketiga, teori pembelajaran sosial kognitif karir. Ada 3 bagian lagi disebut. Pertama itu ada self efficacy. Farel pasti meroket. Nah, setiap ujian dan kesempatan manggung itu jadi bukti bahwa Farel itu bisa. Terus yang kedua ada outcome expectation. Nah, kalau Farel nyanyi bagus dan viral, pasti Farel bisa terkenal dan dapat banyak hal positif. Terus yang ketiga itu ada faktor lingkungan digital yang sangat dominan. YouTube dan TikTok itu jadi panggung raksasa bagi Farel. Dukungan netizen jadi penyemangat, tapi juga ada juga potensi resiko seperti cyberbullying atau eksploitasi yang harus diwaspadi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, di sekitar Farel maksudnya. Jadi dari fenomena Farel Prayoga kita bisa belajar banyak hal terkait karir di era digital, terutama untuk anak-anak yang berbakat. Yang pertama itu ada era digital adalah akselerator bakat. Nah, platform digital bisa melambungkan siapa saja yang dengan bakat unik, tak terkecuali dengan anak-anak. Yang kedua adalah peran lingkungan sangat vital. Dukungan keluarga, sekolah, dan manajemen yang bijak sangat penting untuk mengarahkan bakat anak secara positif dan melindungi mereka. Yang ketiga, pendidikan tetap nomor 1. Sepopuler apapun hak anak itu untuk mendapatkan pendidikan dan menikmati masa kanak-kanaknya tidak boleh terabaikan. Yang keempat, ini juga bukan pilihan karir final bagi anak. Bagi anak-anak ini adalah fase eksplorasi bakat. Pilihan karir yang sesungguhnya akan datang nanti saat mereka lebih matang. Tugas kita adalah sebagai memastikan mereka tumbuh dengan sehat dan bahagia. Yang kelima itu perlu literasi digital bagi semuanya. Baik anak, orang tua maupun masyarakat itu perlu paham dampak positif dan negatif dari viralitas di era digital. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan analisis kasus Farel Prayoga ini? Semoga kita semua jadi lebih bijak ya melihat fenomena anak yang berbakat di era digital. Ini juga jadi pengingat buat kita semua tentang pentingnya peran orang dewasa dalam mendampingi mereka. Kalian punya pendapat lain atau kasus serupa yang mau dibalas?
tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka konten kayak gini, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.